Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Langsung saja kita lanjutkan halaman 153 poin 373. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas jual beli yang diharamkan oleh Allah dan Rasul SAW, yaitu bai'i al-gharar, jual beli yang tidak jelas, yang ada unsur penipuan ataupun mungkin juga spekulasi perjudian. Bai'u al-gharar, yaitu jual beli yang tidak jelas. Seperti yang kita contohkan, saya menjual barang yang ada di tas saya misalnya, sedangkan tidak disebutkan apa barangnya, apakah HP, apakah kitab, apakah alat tulis atau apapun, ya, tidak dijelaskan. Ini baik yang apa diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Imam Nawawi, ini adalah salah satu kaidah yang berkaitan dengan jual beli yang sangat mencakup berbagai macam bentuk jual beli yang diharamkan. Jual beli ikan yang ada di laut, nggak tahu berapa yang ada di laut situ. Menjual burung yang lagi terbang di udara, sedangkan susah untuk apa? Atau mungkin nggak, mustahil untuk bisa menangkapnya. Intinya sekali lagi, ini adalah kaidah umum yang mencakup berbagai macam permasalahan-permasalahan jual beli, sekali lagi yang diharamkan oleh Rasulullah SAW ataupun oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian poin 373 masih berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam jual beli, yaitu baik mala tamlik. Rasul melarang jual beli apa yang tidak engkau miliki. Wa bai'i ma laysa indak, dan jual beli yang tidak engkau miliki barangnya atau barangnya tidak ada di sisimu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah
ditanya oleh seorang sahabat beliau, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fayuridu minni al-bai' laisa indi abta'uhu lahu minas suqi." Ya Rasulullah, ada seseorang datang kepadaku, dia ingin jual beli denganku sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak ada pada diriku. Apakah aku boleh membelinya untuk dirinya di pasar? Ini jual beli atau salah satu contoh jual beli yang terlarang, yaitu orang tersebut tidak memiliki barang tersebut. Kalau mungkin yang paling pas contohnya seperti maklar-maklar ilegal. Dia nggak punya barang dan dia juga nggak ada ikatan dengan toko atau penjual atau pabrik atau produsen. Atau mungkin ada teman antum, dia tadi pekerjaannya maklar harap. Dia tahu antum butuh HP. Gimana antum butuh HP? Beli sama anak. Tawar menawar, sudah deal. Padahal dia apa? Nggak punya barangnya dan dia bukan marketing toko HP dan dia bukan perwakilan toko HP tersebut. Namun dia apa? Kalau sudah deal, dia carikan barangnya. Ini yang kata Rasulullah dilarang oleh Rasul SAW. Rasul mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual apa yang engkau tidak memilikinya. Kecuali kata ulama tadi, maklar yang legal, yang resmi. Dia memang ditunjuk oleh toko atau mungkin dia diberikan perwakilan dan seterusnya. Ini tidak ada masalah. Ini makomnya seperti makom yang punya barang tersebut. Toko mengatakan, fulan, ente jualkan barang anak. Begini sifat-sifatnya, harganya sekian, nanti anak kasih fee ente. Maka tidak ada masalah. Ini makomnya seperti orang yang punya apa? Barang itu. Namun kalau seperti tadi, dia masih cari barang dulu. Ini kata Rasul, la tabi' ma laisa indaka. Nah, karena ini juga seperti yang dari awal kita sampaikan, Islam menjaga betul adanya pertikaian, pertengkaran di antara penjual dan pembeli. Di antaranya tadi, kalau misalnya maklar tadi salah ngasih harga, pembeli sudah ngasih harga misalnya HP 3 juta, sedangkan di pasar harganya sedang naik, maka nggak mungkin yang jual itu akan torok. Nanti akan dia bilang, oh ya maaf, ini harganya sedang naik. Yang pembeli nggak mau tahu, akhirnya ribut. Ini salah satu yang dia ditutup pintu-pintu pertikaian tersebut. Jadi itu di antara tujuan Islam mengatur jual beli tersebut. Nah, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Itu di antara hikmah yang kita ketahui. Mungkin di balik itu ada hikmah yang lain, wallahu taala a'lam. Sekali lagi, intinya dalam hal-hal yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, pasti di situ ada kemadaratannya. Kita ketahui atau tidak, pasti ada kemadaratannya. Demikian pula wa an syartaini fi bai'in. Rasul melarang juga pemberian 2 syarat dalam jual beli. Ini berdasarkan, kalau tadi nomor hadisnya kalau mau dicatat, hadis riwayat Abu Dawud nomor 3503 yang masalah jangan engkau menjual apa yang engkau tidak miliki. Hadis riwayat Abu Dawud 3503. Adapun larangan memberikan 2 syarat dalam jual beli, ini hadisnya dalam riwayat Tirmidzi, kalau nomornya 1234. Rasul mengatakan wala syartani fi bai', tidak ada 2 syarat dalam jual beli. Ini sekali lagi hadisnya riwayat Tirmidzi 1234. Kata Rasul tidak ada 2 syarat dalam jual beli. Ini para ulama berselisih pendapat apa maksud dari 2 syarat yang dilarang dalam jual beli.
Ada yang mengatakan secara mutlak syarat apa saja. Misalnya Anda beli mobil ya ke toko showroom mobil misalnya. Ya. Kemudian yang menjual mengatakan, ya saya jual mobil ini, tapi syaratnya ada 2. Saya mau pakai dulu ya 1 jam saja ke ya tempat tertentu. Ya, nanti jam sekian ya saya kembalikan. Ini satu syarat. Kemudian syarat yang kedua, tapi bensinnya kamu yang isi. Misalnya, kan 2 syarat. Sebetulnya secara asal apa? Mubah kan? Iya. Ini kata para ulama, ini yang dilarang. Ini pendapat yang pertama. Syarat apa saja? Kalau ada 2 maka haram. Paham? Kalau 1 boleh. Seperti dalam riwayat, kalau nggak salah Jabir bin Abdullah menjual untanya kepada Rasul dengan syarat mau dibawa dulu sampai ke kota Madinah. Kata para ulama, kalau 2 syarat dilarang. Syarat apa saja? Syarat yang haram atau halal tetap haram. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan wala syartani fi bai', tidak boleh membuat 2 persyaratan dalam jual beli. Adapun pendapat yang kedua, wallahu alam, ini yang rajih, yang kuat insyaallah, yaitu kalau 2 syarat tersebut syarat yang haram. Ya. Misalnya tadi penjual mobil mengatakan, iya saya jual mobil ini, tapi dengan syarat ya saya mau pakai dulu ke diskotik malam nanti, misalnya, ya, atau mau saya buat ya beli khamar, ya, dan sekaligus nanti saya mau pakai dulu dengan pacar saya. Paham? Ini 2 syarat yang apa? Yang haram. Ini yang tidak apa? Boleh. Kalau penjual atau pembeli memberikan 2 syarat yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam, maka tidak boleh jual beli tersebut. Paham? Adapun kalau syaratnya mubah, boleh-boleh saja seperti tadi. Ya saya nanti pinjam dulu, karena mungkin sudah kenal, saya pinjam dulu ke tempat fulan, nanti saya kembalikan, tapi bensinnya kamu isi. Kalau pembelinya ridho, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, ada 2 pendapat ulama tentang makna tidak ada 2 syarat dalam jual beli. Pendapat yang pertama mengatakan syarat apa saja secara mutlak, kalau ada 2 atau lebih dari 1 itu haram. Adapun kalau sekali lagi syaratnya itu mubah, halal, atau afad, kalau pendapat pertama mengatakan syarat apa saja itu haram kalau lebih dari 1. Adapun pendapat yang kedua mengatakan selama syaratnya tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka jual belinya halal. Itu makna dari wala syartani fi bai'. Kata Rasul, tidak ada 2 syarat dalam jual beli. Wallahu ta'ala a'lam. Atau ini ada sebagian yang menyamakannya dengan bai'ul ainah. Pendapat yang kedua tadi yang mengharamkan jual beli dengan 2 syarat, ini mirip kata mereka dengan bai'ul inah yang kata Rasul dalam Sunan Abi Dawud, idza tabayatum bil inah, apabila kalian jual beli dengan cara al-inah, yaitu pembeli atau penjual misalnya menjual HP-nya kepada pembeli, saya jual HP saya ke kamu harga misalnya 2 juta dengan kredit, ya. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, penjual mengatakan kalau kamu nggak bisa melunasi dalam jangka waktu 3 bulan, maka HP itu kembali ke saya dengan harga 700.000. Tadi dijual berapa? 1 juta. Namun ketika tidak bisa melunasi dalam jangka waktu tertentu, harus dikembalikan dengan harga yang lebih apa? Murah, rendah. Ini 2 syarat yang haram tadi. Ini seperti pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala. Nah, ini beberapa contoh yang sudah kita lewati dari jual beli yang haram.
Sekarang pindah kepada pembahasan berikutnya, poin 374. Wa an darbi wajhi dabati wa anisimati fi. Rasul melarang memukul wajah binatang atau hewan ternak, dan juga melarang dari membuat tanda di wajah binatang. Dalilnya dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2116. Hadis riwayat Muslim nomor 2116. Dikatakan di dalam hadis tersebut, naha Rasulullah SAW anid darbi fil wajhi wa anil wasami fil wajhi. Rasul melarang memukul wajah. Ini sebagian ulama mengatakan hadis ini umum, mencakup manusia dan juga binatang. Dalam riwayat Rasul mengatakan, idza daraba ahadukum falyastani bil wajh. Apabila salah seorang di antara kalian mau memukul, jauhi memukul wajah. Ini sekali lagi hadisnya umum, mencakup wajah manusia dan juga wajah binatang. Karena wajah, kata para ulama, adalah tempatnya keindahan. Karena secara umum saja kalau kita melihat keindahan, kecantikan, ketampanan, pertama kali dari wajah. Kalau sudah dirusak, rusak semuanya. Meskipun badannya luar biasa bagusnya, tapi kalau sudah wajahnya cacat, ya sudah. Intinya sekali lagi, ini entah berkaitan dengan manusia atau binatang ternak. Dan seandainya itu berkaitan dengan binatang ternak, ini sangat menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam. Sudah seperti kita lewati pada pembahasan masalah menyembelih dan sebagainya. Ini bagaimana bentuk kasih sayang kepada binatang. Bahkan kata ulama, sebelum ada organisasi orang-orang kafir yang penyayang binatang, Islam sudah terlebih dahulu. Seperti dalam hadis, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada perempuan yang diazab di neraka karena seekor kucing. Dia yang mengurungnya dalam sangkar, dalam rumah kucing, namun lahiyat amatha walahiyat saqatha walahiyat tarakatha ta'kul min khasasil ard. Dia tidak berikan makan, tidak diberikan minum, tidak dibiarkan keluar mencari makan sampai kucing itu mati, maka ancamannya azab neraka, tidak main-main. Di sini juga demikian. Rasul melarang memukul wajah binatang biar tidak menjadikan aib bagi binatang tersebut. Demikian pula Rasul melarang dari memberikan tanda di wajah binatang. Kalau zaman jahiliyah dahulu atau zaman dahulu, kata para ulama, mereka kalau memberikan tanda pakai kai, dicos dengan besi, mungkin ada stempel tandanya, ini punya fulan dan seterusnya. Maka dilarang kalau memberi tanda dengan tadi besi panas di wajah, karena itu menjadi aib nantinya. Kalau mau beri tanda, sebaiknya yang lainnya. Kalau seandainya pun harus dengan tadi besi panas, cari tempat-tempat yang tidak sampai kepada melukai ataupun membuat aib. Bahkan Rasul dalam sebuah riwayat pernah melewati seekor keledai yang barusan dicos istilahnya dengan besi panas di wajahnya sampai keluar asapnya. Saking betul-betul tersiksa binatang tersebut. Maka Rasul mengatakan, la'anallah man fa'ala hada. Allah melaknat orang yang melakukan ini, yaitu membuat tanda di wajah binatang dengan besi panas tersebut. Sekali lagi, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang ada di atas muka bumi ini, maka zat yang di atas langit akan mengasihimu. Binatang
wajib dikasihani, disayangi. Kalau kita menyayangi binatang, ini diantara apa? Keutamanya Allah akan menyayangi kita. Apalagi menyayangi manusia. Di antara mengasihani, menyayangi manusia, menunjukkan mereka ke jalan siratal mustaqim, kepada tauhid yang benar, menjauhkan mereka dari syirik, meluruskan akidah mereka. Ini bentuk kasih sayang yang luar biasa di atas muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa andar biwajidaba wa anisimatifi. Kemudian poin berikutnya masih ada kaitan dengan poin tadi. Wa an yabsuqa fi wajhi insani. Ini mirip dengan pembahasan dilarang memukul di wajah manusia. Memukul di wajah manusia akan melukai wajah tersebut, membuat cacat wajah tersebut. Sedangkan wajah itu ukuran barometer apa? Keindahan. Innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Demikian pula dilarang meludahi wajah manusia. Ini luar biasa, penghinaan, kurang ajarnya. Maka sekali lagi, ini adab-adab yang diajarkan oleh al-Islam. Kalau dalilnya, kata ulama, ya mirip dengan hadis tadi. Rasul melarang memukul di wajah, demikian pula meludahi. Bahkan mungkin bagi sebagian orang lebih baik dipukul di wajah daripada apa? Itu penghinaan yang apa? Luar biasa. Merendahkan martabat manusia. Apalagi zaman corona seperti ini. Jangankan meludahi di wajah, meludahi di tanah saja lari semua. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Poin berikutnya 376, wa antamna al mar'atu zaujaha al firasha. Rasul melarang perempuan yang tidak mau diajak suaminya berhubungan alias jima. Ini berkaitan dengan hubungan suami istri, berkaitan dengan rumah tangga. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari nomor 3230. Sahih Bukhari 3230. Rasul bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Kata Rasul SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, lalu dia menolak, tentunya tanpa sebab yang syar'i, kecuali kalau dia sakit atau hal yang memang udzur yang syar'i, tidak ada masalah. Namun kalau tidak ada udzur yang syar'i dan dia menolak, sedangkan suaminya dalam keadaan marah murka, maka naudzubillah min dzalik, Rasul mengatakan malaikat akan melaknat istrinya tersebut sampai pagi hari. Naudzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan bagaimana besarnya hak suami. Bagaimana Islam mengajarkan agar istri betul-betul sami'na wa ata'na kepada suaminya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan Rasul mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Namun karena sujud hanya untuk Allah, maka sekali lagi ini bentuk mubalaghah. Artinya Rasul betul-betul menekankan hak suami atas istri selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah, apalagi itu bentuk taat kepada Allah. Ini suaminya mau sedekah nggak mau, paham ya? Wa fi buti ahadikum
sedekah. Namun intinya ini yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan suami. Ya, suami kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Laki-laki adalah qawwamun, adalah nahkoda, adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dia imam bagi wanita dalam rumah tangganya tersebut. Kalau imamnya rukuk, ya dia harus apa? Rukuk. Intinya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul memberikan harapan, keutamaan, pahala yang luar biasa bagi perempuan yang mau taat kepada suaminya. Kata Rasul SAW, Ida sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min aibabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah SAW, jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia mentaati suaminya, ini intinya. Tentunya dalam apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasul SAW, dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Syaratnya apa? Di antaranya tadi, ataat zaujaha. Ya, maka sekali lagi, perempuan harus betul-betul ingat sabda Rasul SAW seperti ini. Ya, bagaimanapun status suaminya tersebut, ya, atau mungkin dikatakan kastanya apapun, ya, mungkin dia lebih tinggi, ya, dia mungkin keturunan darah pink misalnya, ya, sedangkan suaminya darah ungu misalnya, ya, tidak ada seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Hak suami atas istri ini luar biasa besarnya. Bahkan hadis sekali lagi Rasul mengatakan, seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang wanita istri sujud kepada suaminya. Dan ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau seorang perempuan diajak berhubungan intim dengan suaminya tidak mau tanpa sekali lagi alasan yang syar'i, karena mungkin ya tadi sore minta dibelikan bakso nggak dibelikan misalnya, marah sampai malam gara-gara bakso, ya, mendatangkan apa? Laknat Allah. Atau mungkin ya nafkahnya kurang, padahal memang suaminya apa? Ya, dalam keadaan kesulitan. Dia mintanya apa? Terus normal, padahal sekarang waktunya apa? New normal istilahnya, ya. Gara-gara kurang belanja atau uang belanjaan tidak mau diajak hubungan, maka innaudzubillah min dalik, ancamannya la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, dilaknat oleh malaikat sampai pagi harinya. Poin berikutnya, wa an yaqula rajulu ma la yaf'alu. Rasul melarang seseorang berkata apa yang tidak dia lakukan, dia tidak kerjakan, sebagaimana yang Allah celah dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri? Tidakkah kalian berpikir? Menyuruh orang untuk berakhlakul karimah, dia sendirinya apa? Tidak berakhlak karimah. Nyuruh orang cross check berita gosip, dia sendiri tidak pernah cross check. Menyuruh orang untuk berlemah lembut kepada yang lainnya, sedangkan dia kasarnya luar biasa. Ini sekali lagi, afala taqilun. Dalam ayat yang lain surat As-Saff ayat 2-3, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Sungguh besar kemurkaan Allah jika engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Ya.
Ada kasus dulu pernah kita membantah misalnya statement yang batil, ya, memang itu batil, dan itu kita membantahnya pakai ucapan para ulama. Kemudian ada oknum yang mengatakan, ucapannya kasar sekali, padahal ucapannya lebih dari preman di pasar, ya, jejak digitalnya luar biasa. Ini orang-orang yang apa? Nggak ngoco istilahnya, ya. Ini ya, sekali lagi, kadang ada orang-orang yang tidak bercermin kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nyuruh orang berakhlak namun dirinya sendiri berakhlak, Abdullah bin Ubay dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Qubai rahimahullah, wa an ya'ida fayukhlifa. Dan Rasul melarang seseorang berjanji namun dia tidak menepati. Sebagaimana kata Rasul, ayatul munafik salat, tanda ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila berkata berdusta. Yang lebih parah lagi, dustanya di siang bolong, dustanya di medsos. Sudah jelas dia mengatakan A namun dia ingkari. Ya, ini sekali lagi lebih parah lagi. Ya. Tidak punya apa? Al-haya, tidak punya rasa malu sama sekali, ya, berdusta istilahnya terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasul, wa'ada akhlafa, jika berjanji dia tidak mau menepati, ya. Misalnya mengatakan saya bayar utang, ya, saya bulan depan insya Allah, pakai insya Allah, tapi sebetulnya dalam batinnya apa? Insya Allah enggak. Ya. Ini banyak orang-orang yang apa? Kelakuannya seperti itu. Memang niatnya enggak mau apa? Bayar atau bulat padahal dia mampu. Rasul mengatakan matul ghani dzulmun. Orang yang sudah punya harta namun enggak mau mengembalikan utang dari orang lain itu kezaliman. Ya, kecuali kalau memang enggak mampu. Wa in kana du'satin fanadratun ila maisarah. Kalau enggak mampu kata Allah, berikan tenggang waktu lah, ya, tambahkan perpanjangan waktu. Dan kalau bisa wa antasaddaqu. Tapi ada oknum-oknum yang enggak layak untuk apa? Dikasihani seperti itu. Ya, intinya sekali lagi, hati-hati. Berjanji wajib untuk menepati. Wa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Jika diberi amanah tidak apa? Ya, melaksanakan amanah tersebut. Apalagi amanah ilmiah. Ya, bukan amanah berupa barang saja. Amanah ilmiah, misalnya Anda tahu itu hak, ini batil, sampaikan yang hak. Ini adalah orang yang batil, ini adalah orang yang di atas al-haq, sampaikan. Jangan apa? Menutupi. Pura-pura apa? Enggak tahu permasalahan. Padahal apa? Dia tahu. Cuma cari aman saja. Ya, kadang ada orang-orang yang apa? Pengecut. Orang-orang yang apa? Mau cari aman, tidak mau bersuara, sebagaimana kata ulama salaf, as-sakit anil haq syaiton akhras. Orang yang diam dari kebenaran, setan yang bisu. Mau jadi setan yang bisu. Sudah setan apa? Bisu lagi. Ya. Ada orang-orang seperti itu. Tahu, fulan ini di atas kebatilan. Iya, dia sudah saya nasihati. Tapi kenapa kok nggak dia apa? Sebarkan di hadapan umum. Sedangkan yang membantah kesesatan orang tersebut, dia apa? Jelek-jelekkan. Ini diantara apa? Orang yang tidak melaksanakan amanah. Padahal ilmu adalah apa? Amanah yang wajib untuk disampaikan. As-sakit anil haq syaiton akhras. Wa natik bil batil syaitonun natiqun. Dan yang berbicara dengan kebatilan itu setan yang berbicara. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, wa an ya'ida fayukhlifah. Rasul melarang berjanji tapi tidak mau menepati. Apalagi sudah jelas ada hitam di atas putih, tapi masih mengingkari misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Lebih parah lagi. Poin berikutnya masih ada kaitan dengan yang tadi. Wa an yuhaddisa bisirri akhi. Rasul melarang menceritakan rahasia saudaranya. Karena ini juga bagian daripada apa?
amanah. Ya. Fulan, tolong ya, ini amanah rahasia kita berdua, jangan sampai ada yang tahu. Meskipun sekali lagi ini adalah sesuatu yang mubah, artinya pembahasan yang mubah. Ya, ini adalah apa? Rahasia kita berdua, jangan disebarkan. Ya, namun kalau disebarkan, ini sebagaimana kata Rasul tadi, ciri orang apa? Munafiqin. Wa idza u'tumina khan, jika diberi amanah apa? Mengkhianati. Dan ini yang kata Rasul akan banyak terjadi di akhir zaman. Kata Rasul, satakunu sanawatun khadda'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu, khadda'at. Di antaranya fenomenanya kata Rasul, yusaddaku fiha al-kadzib, yang dusta, yang jelas-jelas dusta ya dibenarkan. Wa yukadzabu fiha shadiq, yang jujur didustakan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Kemudian kata Rasulullah, wa yakhawanu fiha al-amin, orang yang amanah tidak diberikan amanah, namun yang berkhianat diberikan apa? Yu'tamanu fiha al-khain, diberikan orang yang berkhianat diberikan apa? Amanah. Dan kata Rasul, wa sayantiku fiha ruwaibidah, dan akan muncul orang-orang yang dinamakan Rasul sebagai ruwaibidah, yaitu orang-orang yang at-tafih yatakallam fi amril amah, orang yang jahil, orang yang bodoh, namun apa? Berbicara masalah umat, ya, padahal apa? Jahil murakkab, ya, statement-statementnya di medsos batil dan seterusnya. Maka hati-hati, ini fenomena akhir zaman. Ini Rasul sampaikan untuk kita waspada, agar kita hati-hati. Kalau seperti tadi saya jual beli saja, jangan sampai ada jual beli yang apa? Gharar, yang tidak jelas. Apalagi urusan akhirat, belajar kepada yang tidak apa? Jelas. Apalagi yang jelas-jelas batil, yang jelas-jelas di atas kesesatan dan seterusnya. Ya, maka lebih apa? Wajib untuk dilarang. Demikian pula Rasul mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang yang dia tidak bisa menjaga apa? Amanah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3298. Sekali lagi, yang punya kitab-kitabnya itu disilakan dimurojaah lagi, ya. Dan mohon maaf kalau ada kekeliruan seperti angka 3, misalnya namanya menyebut 2000, mungkin asalnya 3000. Karena apa? Beda gigi satu saja. Karena nulisnya cepat, kadang mungkin ya namanya salah cetak istilahnya. Nah, nanti makanya dimurojaah. Baik. Kata Rasul SAW, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak bisa menjaga amanah. Poin berikutnya 379, wa anil israfi wal iktari. Rasul melarang dari pemborosan dan kebakhilan. Tapi insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi poin 379. Kata al-Imam Ibnu Battah al-Kubri rahimahullah, wa anil israfi wal iktar. Rasul SAW melarang dari pemborosan dan dari kebakhilan. Allah berfirman tentang ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah tentang ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia, dan mereka ibadur rahman apabila berinfak, ya, entah infak untuk keluarganya, berbelanja, ya, atau untuk makan dan minum, lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak boros,
walam yakturu, dan tidak juga apa? Bakhil, namun pertengahan. Ya. Ini mencakup segala bentuk pembelanjaan. Ya, entah untuk diri kita sendiri, misalnya kita beli bakso, sebetulnya 1 porsi saja cukup, nggak usah apa pesan 3. Untuk apa? Ya, hanya dimakan apa? 1 pentolnya dibuang. Naudzubillah min dzalik. Misalnya ini adalah apa? Pemborosan. Sedangkan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Isra, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Jangan apa? Boros. Ya, karena sesungguhnya orang yang boros itu ikhwanis asyayatin. Juga sama, antum memberikan belanja kepada ya istri misalnya. Sebetulnya normalnya itu ngasih belanja cuma apa? 1 hari 1 juta misalnya. Ya mungkin aja kan antum lebih, makanya diketawain gitu. Ya kali 1 juta diketawain. Berarti apa? Iya. Cukup 1 juta, antum kasih 10 juta, ini habiskan. Ya, awas kalau nggak habis. Insyaallah. Nah, ini apa? Boleh atau tidak? Istimewa. Baik, seandainya ya. Sedangkan apa? 1 juta cukup. Berbahaya kalau dikasih apa? Berlebihan. Ya. Ini secara umum demikian. Namun juga jangan bakhil. Ya, normalnya kebutuhan sehari misalnya 1 juta tadi, antum cuma kasih 100.000. Sedangkan antum mampu. Lain kalau tidak mampu, fattaqullaha masata'tum. Maka apa? Tidak boleh bakhil. Sebagaimana kisah apa? Hindun misalnya ketika suaminya tidak berikan nafkah yang cukup. Beliau apa? Bertanya kepada Rasul, apakah boleh mengambil apa? Uang belanjaan dari saku suamiku tanpa dia ketahui. Kata Rasul, ambil sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ini sekali lagi sesuai apa? Jangan dipotong habis di sini. Ya, itu Rasul membolehkan kok ngambil dari rekeningnya suami ataupun dari saku suami. Iya, namun apa? Yang mencukupi. Kalau sudah dicukupi ya sudah, jangan ngambil apa? Ini ngelamak namanya. Iya, sudah dikasih 10 juta masih. Nah, intinya ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Demikian pula memberikan nafkah kepada uang saku kepada anak dan sebagainya, jangan bakhil, jangan juga apa? Berlebihan. Ahlus sunnah senantiasa apa? Pertengahan. Nah, iya, hadis tentang larangan memukul di wajah ini berlaku untuk latihan bela diri juga sama. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Ini sekali lagi untuk semuanya. Ya. Nah, masih banyak cara yang lain. Adakah kesunahan kita di rumah setelah anggota keluarga kita meninggal dunia? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika anggota keluarga habis meninggal dunia? Ya, yang bisa dilakukan sabar dan berdoa. Sabar dalam artian tidak niyaha. Sebagaimana Rasul mengatakan laisa minna man syaqqal juyuba wa dal khudud wa da'a bidal jahiliyah. Kata Rasul, bukan dari golongan kami orang yang ketika ditimpa musibah seperti kematian dia merobek sakunya, memukul pipinya, atau dia teriak dengan teriakan jahiliyah. Ininya sabar. Harus sabar betul-betul mengetahui musibah sudah Allah takdirkan. Maka wajib ya mengingat firman Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira kepada yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih boleh, cuma jangan sampai apa? Berlebihan. Ya, Rasul saja sedih ketika apa? Ditinggal mati oleh putra beliau. Dan Rasul ketika ditinggal mati oleh istri beliau, oleh anak beliau, tidak ada acara-acara selamatan dan sebagainya. Yaitu tadi sabar, dan terus apa? Berdoa. Ini sekali lagi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang larangan istri menolak suami, apakah bisa dipahami sebaliknya?
Bagaimana kalau yang mengajak istri lalu suami menolak? Ada dah. Ya, kita Ahlussunnah naduru ma'as sunnah itu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Di sini sunnah Rasul, hadisnya Rasul berkaitan dengan apa? Hak suami atas istri, tidak bisa apa? Dibalik. Kalau dibalik berarti apa? Ketika suami wajib memberikan nafkah istrinya, maka apa? Kalau dibalik berarti apa? Istri wajib ngasih nafkah? Nggak bisa dibalik-balik seperti itu. Sekali lagi ini adalah seperti yang kita sampaikan, menunjukkan besarnya hak suami atas istri. Jangan iri bagi para istri. Ini hukum syariat, sebagaimana pembagian waris, laki mendapat 2 bagian, perempuan setengah dari bagian laki-laki. Intinya sekali lagi, ini hak suami atas istri, kewajiban istri kepada suaminya. Tapi jangan khawatir, insya Allah bab selanjutnya ada hak istri atas suami. Tunggu nanti waktunya. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.